Bismillahirrahmanirrahim. Wa jama'a ba'duhum alamati husnul khuluq. Ada sanes jam. Jawab. Wa jama'a ba'duhum alamati husnul khuluq. Wa jama'a dan sudah mengumpulkan ba'duhum sebagian ulama alamati husnul khuluq kepada tanda-tandanya bagus akhlak. Faqala berkatalah ba'duhum huwa ayyakuna kathiral haya qalilal adha kasiras salah saduqal lisan. Huwa bagus akhlak itu pertama ayyakuna kathiral haya, banyak rasa malunya. Jadi orangnya banyak rasa malu. Qalilal adza, sedikit membuat repot pada orang. Qalilal adza, sedikit membuat repot kepada orang. Kasiras salah, banyak berbuat kebagusan. Tanda bagus akhlak itu banyak berbuat kebagusan. Jadi kesini bagus, kesana bagus, siapapun disikapi dengan bagus. Saduqal lisani, kalau ngomong banyak benernya. Maksudnya banyak benernya. Kalau ngomong tuh bener gitu. Qalilal kalami, sedikit bicara. Kasiral amali, banyak berbuat. Nah itu bagus akhlak gitu. Banyak berbuat, sedikit berbicara. Qalilaz zalali, sedikit banget kesalahannya. Qalilal puduli, sedikit berlebihan dalam berbicara. Kalau ngomong yang pas-pas, yang perlu. Barron wasulan ya. Barron, banyak berbuat baik pada orang tua. Berbuat baik pada orang tua itu tanda bagus akhlak. Wasulan, banyak bersilaturahmi. Ciri wasul itu bukan membina atau menyambung persaudaraan. Maksud wasul itu adalah membina persaudaraan. Jadi ketika orang berbuat baik dilawan dengan kebaikan lagi, itu enggak wasul. Wasul itu adalah orang memutuskan persaudaraan sama kita disambung, itu wasul. Orang udah lama nih mutusin persaudaraan. Enggak banyak nengok ke kita, enggak banyak nanyain kabar. Ya. Sama kita disambung lagi. Nah itu wasul. Itu wasil namanya. Kalau orang lain baik sama kita, banyak nengok kita, lalu kita balas nengok, itu bukan wasul itu. Seperti itu ya. Jadi berbuat baik. Ini paling tidaklah ayeuna momen naji, momen lurah lah. Intinya deketan kabeh gitu teh. Anu alus nu goreng gitu teh. Orang ngabelaan persaudaraan seperti itu aja, guys. Seperti ini apalagi membela urusan akhirat. Jadi kuduna orang harus benar-benar serius. Wasul. Biasa anu budaya ieu teh adalah budaya orang Cililin. Nah, Cililinnya seperti itu. Jadi lamun dulur itu dulur masih api ka sabarhiji gitu, itu masih disambung gitu. Jadi lain sauyut teh geus sabao kan itu. Masih disambung Cililinan teh. Rama akang tuh seperti itu, abang keluar. Enak budak-budakna jauh dah. Budak-budakna jauh. Ya, dan wasulnya wasul. Banyak menyambungkan silaturahmi. Jadi
laisa bukanlah orang yang menyambungkan silaturahmi orang yang membalas kunjungan orang lain. Tapi yang menyambungkan silaturahmi itu adalah orang yang sudah memutus silaturahmi lalu kita disambung, itu namanya apa? Menyambung silaturahmi. Jadi kita harus punya mental menyambungkan silaturahmi. Wakuron saburon syakuro. Wakuro orangnya itu gagah wakuro. Saburo banyak menanggung, banyak tangguh. Saburo itu banyak tangguh, ya banyak tangguh. Jadi diapain saja nggak mudah menyerah, seperti gunung. Diapain saja nggak mudah menyerah. Dihina ya jalan terus. Nah, diolok-olok ya jalan terus gitu. Diuji dengan kerepotan tetap tangguh. Dituji dengan nikmat tetap tangguh. Itu namanya sabur. Bukan warung macet dikit keluh kesah gitu. Langganan kurang dikit keluh kesah, enggak begitu. Jadi mukmin itu tahu kalau hidup ini ya pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dadan si Robi tugasna tong cari cingwe tugasna. Ab tong cicing wae ab. Tahu ya. Sobur, tahu posisi. Jadi kita ini hidup bukan dalam posisi memilih. Bisa ingat-ingat, kita ini hidup bukan posisi memilih. Tapi kita itu hidup posisi menjalankan. Jadi kalau rel itu sudah dibuat, jadi perjalanannya kemana ya sudah jelas. Jadi enak dan tidak enaknya sudah dipersiapkan. Jadi enak itu bukan karena pilihan kita, tidak enak juga bukan karena pilihan kita. Enak sudah jadi bagian kita, tidak enak juga bagian kita. Jadi nggak ada pilihan kita. Kecuali menghadapi dengan tangguh. Tangguh dalam bersyukur, ya tangguh dalam menerima. Tangguh, terutama yang paling harus diseriuskan adalah tangguh dalam pasrah. Tangguh dalam pasrah. Tangguh dalam yakin. Itu yang berat itu. Kita harus tahu kalau kita itu hidup itu bukan dalam posisi memilih. Tapi posisi menjalankan. Enak sudah bagian, enggak enak juga bagian. Jadi dalam kehidupan ini ya enggak ada yang harus kita lalui kecuali ya, menjalankan sesuatu itu seharusnya dengan seharus. Kalau lagi nikmat kita bersyukur, kalau lagi enggak sekena hati namanya sabar. Sabar. Kalau orang banyak sabar disebut sabur. Banyak syukur disebut syakur. Banyak sabar disebut sabur. Banyak syukur disebut syakur. Nah ini saburan syakuro. Mumin ini harus saburan, harus syakuro. Banyak tangguhnya, banyak syukurnya. Itu mukmin. Radiyan haliman rafiqan afifan syafiqa. Radiyan dia menerima. Radiyan itu menerima. Haliman tidak mudah memponis orang. Rafiqa dia lemah lembut. Afifa terpelihara. Syafiqa penuh kasih sayang. Nah, ini radia itu artinya apa? Menerima. Jadi sumbernya kenikmatan itu ya, dalam
kontek apapun adalah menerima gitu. Kalau orang menerima, apapun yang ia dapatkan akan terasa senang. Sama ketika orang tidak menerima, ya, apapun yang akan ia terima, ia tidak akan menyenangkan. Dibilang begitu, ar-ridha mansya'ud na'im. Ridha itu sumbernya kenikmatan. Ungdur. Man radiya syai'an tana'amma bi. Coba lihat oleh kamu. Orang yang menerima sesuatu, tana'amma bi, dia akan bernikmat-nikmat dengan sesuatu tersebut. Wa in syaqiya dohiru, walaupun dohirnya enggak menyenangkan. Wa man syakhita syai'an ta'adzaba bihi. Kalau orang enggak menerima sesuatu, dia akan tersiksa. Wa in hasuna dhahiru, walaupun dohirnya baik-baik saja. Misalnya dia sakit, ya dia tidak masalah. Jadi yang masalah dari sakitnya itu bukan sakitnya apa, enggak menerima dia sakit. Dia enggak punya uang bisa. Itu yang bikin repot itu bukan enggak punya uangnya, enggak menerimanya, enggak ridhonya. Mumin itu orang ridho. Kenapa ridho? Ya dia sudah puas dengan pemberinya, puas dengan pemberinya, puas dengan Gusti Allah. La la'ana wala sababa wala namama. Dia tidak ahli melaknat, tidak ahli mesu, tidak ahli ngadu-ngadu, wala mughtaba, dan dia tidak ahli ngomong-ngomong. Wala ajula, tidak ahli tergesa-gesa. Wala hakuda, tidak ahli membenduk, hakud ya. Hakud itu menyimpan dendam. Wala bakhila, tidak ahli pelit. Wala hasuda, tidak ahli hasud. Basyashan hasyashan, wajahnya berseri-seri. Itu ciri mukmin. Jadi ciri mukmin itu maksudnya wajahnya berseri, tidak abus, tidak cemberut. Merengut itu bukan ciri mukmin itu. Ciri itu boga duit itu mah. Gitu. Yuhibbu fillah wa yabghadu fillah. Dia senang di jalan Allah dan benci juga di jalan Allah. Wa yarda fillah, dia suka dalam jalan Allah. Wa yaghdabu fillah, dia benci juga dalam jalan Allah. Fahada huwa husnul khuluq, ini disebut bagus budi pekerti atau disebut bagus iman. Jadi bagus iman. Orang mukmin itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita kasih hidayah sama Allah. Bisa akhlak kita mencerminkan akhlaknya ahli-ahli iman. Tidak menjadi cerminan akhlak ahli kafir. Jadi akhlak ahli iman ini akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Akhlak kafir ini akhlak yang dimiliki oleh Abu Jahal sama pengikutnya. Sebalik-kebalikannya. Wasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alamatil mu'mini wal munafiq faqala. Ditanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tandanya mukmin dan tandanya munafik. Faqala innal mu'mina himmatuhu bis shalah wasyam wal ibadah. Mukmin ini kepengennya itu dalam salat, pengennya puasa, pengennya ibadah gitu. Wal munafik, orang munafik himmatu fit ta'am wasyarab kal bahima. Munafik itu pengennya itu selalu ngomongin makanan. Wasyarab minuman, kal bahimah seperti kambing. Ngomonginnya obat kuat gitu. Nah, mana ada Mas Arifin ada. Nah, itu termasuk orang munafik itu gitu. Jadi ngomonginnya nanti makan di mana, kuliner apa gitunya. Posisi 69 dibahasnya. Ajul gedang dibahas nanti. Nah, itu munafik itu. Munafik itu.
Jadi mukmin itu enggak begitu. Mukmin itu hinnah itu bagaimana dia bisa sholat benar, ya. Bisa muji Allah benar, bisa nyebut ya wakil benar. Kebayang enggak suatu saat ya wakil yang kita ucapkan itu akan menjadi wakil yang terakhir. Kemarin kita sudah ditinggalkan oleh teman kita ya. Teman kita Mas Wisnan itu yang dulu di sini tuh yang gendut itu, yang jalanan itu meninggal kemarin malam tuh. Meninggal. Yang dari Malang itu, yang besar, yang di lantai 2 itu meninggal kemarin malam itu. Ya alhamdulillah meninggalnya sudah dari pondok. Dari pondok sudah silaturahmi meninggal. Kita mudah-mudahan dia diterima iman Islamnya sama Allah ya. Saya sering ngomong begini, ya faktanya begitu, berguguran gitu. Berguguran gitu. Teman kita ya juga kemarin meninggal, bapaknya Dede Isnen. Itu kan beliau itu kalau masih kuat berjalan, sekarang usianya kan 80 lebih itu. Usianya 80, itu kalau masih kuat pasti ngaji itu. Bapaknya Mang Dadan, Dede Isnen. Kalau masih kuat itu pasti ngaji itu. Itu santri setia itu. Meninggal juga. Itu santri-santri kita itu berguguran. Ya kalau ngomong kita ya serius ya. Masalahnya ya itu. Meninggal lagi gitu. Ya, seperti itu. Nanti satu saat kita bayangkan kalau ya wakil yang kita ucapkan itu adalah ya wakil yang terakhir. Ya wakil itu akan ada nanti ya wakil yang terakhir. Enggak ya wakil lagi tapi sudah terakhir. Jadi harus kalau dikir ya jangan menganggap akan selamanya bisa dikir, jangan. Dikir itu ada batasnya. Nanti ada yang dikir itu enggak ada batasnya. Apa itu? Dikir ruh. Ruh itu ya harus cepat-cepat. Dikirnya cepat-cepat. Harus sampai bisa dikir. Enggak melulu harus menggunakan lisan, enggak melulu harus menggunakan tangan, tapi nanti harus bisa zikir ya, walaupun enggak megang tasbih tetap zikir, walaupun enggak lisan mengucapkan tetap zikir. Apa yang zikir? Ya akhlaknya yang zikir, imannya yang zikir. Ruhaninya yang dikir gitu. Rasanya itu yang dikir. Tahu kalau kita itu adalah hamba Allah, dimiliki oleh Gusti Allah. Menyerah kepada Allah. Kita itu sedang menyerah kepada Allah. Jadi menyerah menghadap kepada Allah. Jadi enggak melulu maksain ya wakil, enggak perlu begitu. Tapi kita benar-benar sudah merasa bahwa kita itu adalah milik Allah. Jadi seluruh tubuh kita itu dikuasai oleh Allah. Ya, seluruh ruhani kita dikuasai oleh Allah. Perhatikan oleh Allah, ditopang oleh Allah. Dirizkikin oleh Allah, diawasi oleh Allah. Digenggam oleh Allah. Tidak ada jalan balik kecuali kepada Allah. Ini waqala Hatim al-Asam al-mu'min masgulun bil fikri wal ibar. Mukmin itu masgulun, sibuk, bil fikri dengan tafakur, wal ibar dan itu ibrah, mengambil pelajaran. Wal munafik masgulun bil hirsi wal amal. Orang munafik sibuk dengan hirsu. Apa hirsu? Hirsu itu kepengen, wal amal dan cita-cita. Nah ini. Kalau orang mukmin sibuknya tafakur, sibuknya ngambil pelajaran. Kalau orang munafik sibuknya ngurus kepengen. Saya pengen beli ini, saya ingin punya ini, ingin seperti ini, itu. Jadi jangan terlalu sibuk dengan kepengen. Kepengen itu jalani saja. Misal kita ingin punya mobil, jangan nggak usah dipikir, beli saja ke dealer sudah selesai. Jangan.
terus tiap malam aja mikirin ini ya, mikirin gadis gitu. Kalau gadis nikah saja, jangan mikir. Jangan, kalau mikir mah urusan akhirat. Urusan iman baru mikir. Urusan yakin baru mikir. Kalau urusan dunia jangan mikir, sayang. Jadi dunia ini bukan wilayah untuk berpikir, bukan. Karena di dunia ini hanya untuk penopang saja kita menuju akhirat. Jangan sibuk mikirin dunia. Jangan. Wal mu'min aisun min kulli ahad illa minallah. Orang mukmin itu putus asa dari apapun kecuali dari Allah. Wal munafik rajin kulla ahad illallah. Orang mukmin itu dia putus asa dari siapapun kecuali dari Allah. Orang munafik sebaliknya, dia mengharap apapun kecuali kepada Allah. Jadi orang mukmin itu enggak berharap sama apapun kecuali berharap kepada, sebaliknya orang munafik itu dia berharap pada apapun kecuali kepada Allah, lupa dari Allah, lupa. Itu bedanya mukmin sama munafik. Orang munafik itu berharap kepada apapun kecuali kepada Allah. Orang mukmin putus asa dari apapun kecuali dari Allah. Itu orang mukmin, orang munafik. Ya harus masuk ke sana. Masalahnya bagaimanapun, memang yang benar yang itu. Yang benar yang itu. Jadi kalau kita nggak begitu ya salah. Jadi kita bukan orang mukmin kalau kita masih berharap dari semuanya, lupa dari Allah. Itu al-mu'min itu aisun min kulli syai' illa minallah. Wal munafiq rajin kull ahad illa minallah. Wal mu'min aminun min kulli ahad illa minallah. Orang mukmin ini aminun min kulli ahad. Dia itu merasa aman dari apapun illa minallah, kecuali dari Allah. Jadi dia tidak takut apapun kecuali takut kepada Allah. Itu mukmin. Sebaliknya munafik, wal munafiq khaif min kulli ahad illa minallah. Orang munafik itu takut dari apapun. Dari Covid dia takut, dari tidak punya uang ya takut, dari bencana ekonomi ya takut. Dari apapun takut, kecuali dari Allah. Kalau dari Allah enggak takut dia. Itu orang apa? Munafik. Kalau orang mukmin amin, enggak masalah, apapun enggak masalah. Yang penting Allah enggak marah sama dia, Allah membela dia, enggak masalah. Orang mukmin. Mukmin itu aminun min kulli syai'. Mukmin itu aminun, dia aman saja, enggak masalah. Illa minallah, kecuali dari Allah. Kalau Allah takut gitu. Orang munafik sebaliknya, orang munafik dari apapun dia itu takut, dari kecuali dari Allah. Kalau dari Allah enggak takut. Orang apa? Orang apa? Munafik. Kalau munafik itu takut dari apapun, takut. Takut dari oleh anak. Takut oleh anaknya bukan takut anak tidak iman, bukan takut anak tidak takut ke Allah, tapi takut anak marah sama kita, takut anak gak senang sama kita. Jadi, takut seperti itu tuh takut yang jelek itu. Anak itu hanya sebatas apa? Anak itu aja namanya apa? Titipan dari Allah. Titipan aja dari Allah. Gak boleh kita terlalu berlebihan sayang sama anak, itu gak boleh. Kita itu sama anak itu, kalau ada kemarin ya, ke saya nanya itu, sekarang mungkin ngaji apa enggak saya nggak tahu. Anaknya maksa ke orang tua ingin dinikahkan. Kebetulan anak dia itu perempuan, itu. Mungkin sekarang udah nggak lagi ngaji, mungkin ngaji sekarang orang sini kan. Ingin nikah sama orang apa? Orang Kristen, laki-lakinya Kristen. Maksa sama nikah. Ya, jawaban saya begitu, jawaban saya. Ya bagaimanapun
bagaimanapun ya, daripada kita digusur sama anak ke neraka, biar kalau mau dia ke neraka dia sendiri. Daripada kita ikut-ikutan lebih baik putus saja, ikatan anak sama orang tua putus saja, ngapain juga. Ngapain kita punya anak yang jelas-jelas dia ini mau gusur kita ke nerakanya Allah, ngapain. Tapi memang kita harus sadar, dia begitu karena siapa? Kan karena kita juga. Kita gimana? Ya nggak dipondokin lah anaknya. Malah disekolahin, terus dipondokin kagak. Sampai dia nggak tahu mana hak, mana batil. Nggak tahu sampai nikah dengan orang kafir itu adalah hukumnya ya zina lah. Nikah sama orang kafir hukumnya zina. Perempuan nikah sama kaki Kristen ya zina. Sampai begitu. Itu ya ngapain hubungan anak itu nggak bener. Kalau dikira-kira dia mau dibawa ke jalan Allah, ya benar. Kalau kira-kira dia mau menggusur kita ke jalannya setan, mending kita putusin, kita seolah-olah nggak punya dia ngapain gitu. Kita itu kata Imam Ghazali wajib melepas ya, yang kira-kira dengan ikatan terhadap kitanya itu akan membebani kita dan mencelakakan kita. Seperti kita di laut saja, kita mau tenggelam, ya itu ada anak-anak kita gandol sama kita. Kalau gandol terus semuanya akan tenggelam. Sementara ya cuma satu yang kekuatannya cuma buat satu. Ya kita kan harus menyelamatkan diri sendiri. Itu pun urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Gak boleh tuh hubungan sama anak. Jadi kalau mau kita menyayangi anak, sayang yang benar. Kalau mau menyayangi anak, nyayangi yang benar. Sayangi karena Allah. Jadi ikatkanlah kita dengan apapun, dasarnya adalah Allah. Silakan ya. Ikatkan kita dengan apapun, tapi dasar ikatannya adalah Allah. Jangan naluri, jangan. Sayang kepada anak karena perintah Allah. Ingat kalau sayang kepada anak dasarnya adalah perintah Allah. Udah begitu. Sayang kepada keluarga dasarnya perintah Allah. Sayang kepada orang tua dasarnya perintah Allah. Sayang kepada harta dasarnya perintah Allah. Kalau Allah menghendaki kita harus dilempar. Allah menghendaki kita melepaskan harta kita, lepaskan saja. Ngapain juga. Jangan kita jadi orang bodoh ya. Wal mu'min yuqaddimu malahu dunadini. Mukmin ini menghidangkan hartanya dunadini tanpa agamanya. Jadi kalau mau dihidangkan itu hartanya, bukan apanya? Bukan agama. Jadi kalau mau dikasih ke orang apanya? Harta, bukan agama. Kalau agama ya disimpan di hati. Enggak dikasihkan, agama itu dijaga. Sebaliknya wal munafik yuqaddimu dinah dunamali. Kalau orang munafik yang dihidangkan itu agamanya. Kalau harta enggak disimpan dia karena sayang kalau harta. Yang disedekahkan itu apa? Agamanya. Itu orang munafik. Wal mu'min yahsunu wa yabki. Orang mukmin itu dia selalu berbuat baik. Tapi wayabki, dia menangis. Dia berbuat baik dan dia menang. Wal munafik yusi wayadhak. Orang munafik itu dia berbuat jelek tapi dia tersenyum gitu. Itu ya. Orang mukmin itu orang berbuat baik tapi sambil menang. Kadang dia merasa jelek.
dia berbuat baik, tapi terus menangis karena merasa jelek. Orang munafik sebaliknya, dia berbuat jelek, tapi dia tersenyum karena dia menyangka dia berbuat baik. Gitu. Itu alladzina gitunya wa yuhsinun annahu wa yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Jadi orang yang mendohirkan kerusakan di muka bumi, tapi dia mereka menyangka dia itu berbuat baik. Sementara orang munafik, orang mukmin nggak begitu. Wal mukmin yuhibbul khalwah wal wahdah. Orang mukmin itu senang menyendiri, wal wahdah senang menyendiri. Wal munafik yuhibbul khiltah wal mala. Munafik itu senang campur, senang orang banyak. Wal mukmin yazra wa yakhshal fasad. Orang mukmin itu banyak membuat amal, wa yakhshal fasada, dan dia takut merusak, takut rusak amalnya, takut rusak. Wal munafik yakla wa yarjul hasan. Orang munafik itu dia enggak senang nanam, enggak senang berbuat baik, tapi mengharapkan suatu saat dia akan memanen. Nah, itu lucunya. Jadi melak embung, panen hayang. Itu. Jadi munafiknya. Melak embung, panen hayang. Siapa yang manen, siapa yang nandur, dia akan panen. Itu patokan. Siapa yang gelem nandur, dia akan manen. Siapa yang gelem nandur pasti bakal manen. Jadi orang di ayeuna mulai nandur, ya wakil. Mudah-mudahan saatnya orang bisa panen. Nandur kebaikan, ya juga nanti manennya kebaikan. Kalau orang nandurnya kejelekan, ya nggak mungkin dia nanen kecuali kejelekan. Orang mukmin ini nandurnya kebaikan, ya, tapi dia takut nanti manennya kejelekan. Beda sama orang munafik. Munafik itu nandurnya kejelekan, tapi berharap manen kebaikan gitu. Wal mu'min ya'mur wa yanha lisyasah fayusliha. Orang mukmin ini merintah, melarang karena siasat, fayusliha, maka jadi bagus. Wal munafik ya'mur wa yanha lirriasah fayufsida. Orang munafik itu merintah, itu nyegah lirriasah karena politiknya, fayufsida, ujungnya rusak. Itu. Wa aulama yumtahana bihi husnul khuluq as-sabru 'alal adza wa ihtimalul jabah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah ngaji tetap ya. Kang masih belum sehat sebenarnya. Tapi yang ngaji saja. Mudah-mudahan orang disehatkan ke Allah dahir batin. Terutama sehat hati nanya. Sehat hati. Lamun kurang dikir itu diancam. Kurang dikir diancam kurang duit. Yai sedikit. Bahayai yai. Jadi kurang dikir itu diancam kurang duit, itu ancaman dibahayai itu. Walaupun sakit ya tetap dikir tuh nggak bisa. Ya tetap dikir ya. Dikir sing tenanan.